Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua dan hidup mahasiswa. Apa kabar Ibu dosen dan teman-teman sekalian? Senang rasanya kembali berjumpa dengan kalian semua pada pertemuan ini. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melangsungkan perkuliahan daring ini yang dibina oleh Ibu Dr. Andi Nurrahma, MPD, dan tak lupa pula salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakini Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, kami dari kelompok 3 akan menyajikan atau mengemukakan hasil kerja kelompok kami dengan judul Supervisi terhadap penerapan model-model pembelajaran. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dari kelompok 3. Saya sendiri Insyira selaku pemateri pertama dan ada juga saudari Asmawati sebagai pemateri kedua serta Fitria Utami Rahman sebagai pemateri ketiga dan yang terakhir saudara Yusri Imza Mahendra sebagai pemateri terakhir. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi, terlebih dahulu kita mengetahui tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama untuk mengetahui model-model pembelajaran, yang kedua untuk mengetahui supervisi terhadap model-model pembelajaran, yang ketiga untuk mengetahui aliran psikologi, dan yang terakhir atau yang keempat untuk mengetahui kapabilitas kepala sekolah sebagai supervisor. Adapun yang pertama adalah pendahuluan. Ada 8 model pembelajaran yang dikaji dan direkomendasikan untuk mendapatkan layanan supervisi pada saat diterapkan. Masing-masing model tersebut adalah: yang pertama model pemerolehan konsep, yang kedua model latihan inquiry, yang ketiga model pembelajaran non-direktif, yang keempat model sinektik, yang kelima model investigasi kelompok, yang keenam model jurisprudensial inquiry, yang ketujuh model kontingensi manajemen, dan yang kedelapan model pelatihan supervisi. Terhadap 8 model pembelajaran tersebut berbasis pada aliran psikologi yang melatari rumpun model. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai model-model pembelajaran yang terdiri atas 8 model. Yang pertama yaitu model pemerolehan konsep. Model ini dikembangkan oleh Brunner dan George. Model pemerolehan konsep ini dalam rumpun model pembelajaran pemrosesan informasi dan sangat diperlukan pada setiap ilmu disiplin yang memiliki konsep dan tekanan pembelajarannya berada pada konsep umum masing-masing disiplin. Model yang kedua yaitu model latihan inquiry. Model ini dikembangkan oleh Richard Suchman gunanya untuk membantu siswa dalam proses penyelidikan dan menjelaskan gejala yang tak lazim terjadi. Kemudian model tersebut dirancang untuk membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan dan langkah-langkah dalam kegiatan ilmiah, kemampuan untuk mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban yang berakar, rasa dan besar rasa ingin tahunya. Yang ketiga yaitu model pembelajaran non-direktif. Model ini dikembangkan oleh Carl Rogers. Model pembelajaran non-direktif ini bertujuan untuk memusatkan perhatian pada pandangan individual dan berusaha membangun kemandirian produktif, sehingga siswa dan bisa menciptakan dan mencapai integritas pribadi yang lebih kokoh, efektif, dan menghargai dirinya sendiri dengan lebih realistis. Model yang keempat yaitu model sintetik. Model ini dikembangkan oleh William J. Gordon, SM, untuk meningkatkan pemahaman diri dan kesadaran akan perilaku diri seseorang dan orang lain, dan membantu siswa untuk mengembangkan pola-pola alternatif untuk pengembangan personal dan sosial.
Model yang kelima yaitu model investigasi kelompok atau group investigation atau GI. Model investigasi kelompok atau group investigation GI berangkat dari suatu postulat bahwa setiap manusia mempunyai kepentingan hubungan sosial dengan lainnya. Seseorang akan membangun relasi dengan orang lain dengan kepatutan dan pemufakatan. Dalam GI, siswa tidak hanya bekerja sama tetapi juga terlibat merencanakan baik terhadap topik yang akan dipelajari maupun prosedur investigasinya. Ada 3 konsep dasar GI yang dikedepankan oleh Herbert Talen. Yang pertama ialah kegiatan yang dirancang guna mengadakan konfrontasi dengan sebuah masalah, dan kesimpulan pengetahuan merupakan hasil inquiry. Yang kedua yaitu knowledge atau pengetahuan baru adalah tujuan inquiry, meskipun oleh Talen dimaknai yang terkait dengan pemecahan masalah khusus. Yang ketiga yaitu dinamika kelompok belajar, ialah kelompok yang dapat diajar adalah suatu keharusan untuk investigasi kelompok produktif. 6 yaitu model jurisprudential inquiry. Model jurisprudential inquiry atau JI diciptakan oleh Donald Oliver dan James P. Safer guna membantu siswa yang belajar untuk memikirkan secara sistematis tentang isu-isu kontemporer. Model tersebut menghendaki perumusan pertanyaan-pertanyaan terkait isu publik guna menganalisis alternatif pemecahannya. JI adalah high level model untuk pendidikan kewarganegaraan. JI secara khusus dipakai untuk membantu seseorang memikirkan kembali posisinya terkait pertanyaan legal, etis, dan sosial. Warga negara perlu memahami isu berbagai dengan warga negara lain terkait perumusan kebijakan. Model yang ketujuh yaitu model kontingensi manajemen. Model kontingensi manajemen atau CM digunakan sebagai dasar pengorganisasian lingkungan belajar atau untuk mengubah perilaku individu. Tujuan pokok manajemen kontingensi adalah mentransfer kemampuan perilaku pada situasi serupa. Secara implisit, dalam tujuan ini adalah kelanggengan perilaku adaptif yang baru menjadi dorongan dari dalam dirinya dan menjadi bagian dari kontrol atas dirinya. Penggunaan manajemen kontingensi ini untuk mengurangi perilaku yang tidak diharapkan seperti ketergantungan yang tinggi, agresif, pasif, depresi, mengucilkan diri, dan aktivitas waktu senggang. Dan model yang ke-8 atau model yang terakhir yaitu model pelatihan atau training. Model pelatihan atau training model ini didasarkan pada 4 pembentukan konsep tujuan atau tugas-tugas, membaginya ke dalam komponen yang lebih kecil, mengembangkan training terhadap teori utama. Baik, kita lanjut pada slide ke-8, yaitu akan membahas tentang supervisi terhadap model-model pembelajaran. Next, ada pula model-model pembelajaran. Yang pertama yaitu learning behavior, teaching behavior, dan supervision behavior. Kemudian yang kedua yaitu dugaan basis aliran psikologi dan rumpun model pembelajaran. Kemudian yang ketiga, memberikan model hipotetik supervisi pembelajaran berbasis aliran psikokognitif. Selanjutnya, memberikan model hipotetik supervisi pembelajaran berbasis aliran psikologi humanistik. Selanjutnya, memberikan model hipotetik supervisi pembelajaran berbasis aliran psikologi. Dan yang terakhir, memberikan model hipotetik supervisi pembelajaran berbasis aliran psikologi behavioristik. Next ke slide 10, yaitu aliran psikologi. Yang pertama yaitu model hipotetik supervisi pembelajaran berbasis psikologi kognitif. Kemudian yang kedua, model pembelajaran supervisi pembelajaran berbasis psikologi sosial. Dan yang ketiga, model hipotetik supervisi pembelajaran berbasis psikologi humanistik. Dan yang terakhir, model hipotetik supervisi pembelajaran berbasis psikologi behavioristik. Nah, slide selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Yusri Imsah Mahendra. Materi selanjutnya, kapabilitas kepala sekolah sebagai supervisor.
Selain sebagai administrator, kepala sekolah juga berfungsi sebagai supervisor pembelajaran. Dan juga supervisor sebagai kepala sekolah dituntut punya dua kapabilitas, ialah pertama, penguasaan terhadap model-model pembelajaran. Maksudnya di sini adalah kepala sekolah harus dapat menguasai model-model pembelajaran agar dapat menerapkannya pada guru-guru yang berkaitan. Yang kedua, memberikan bantuan kepada guru yang mengalami kesulitan dalam menerapkan model-model pembelajaran. Maksudnya di sini adalah di mana kepala sekolah harus memberikan bantuan kepada guru yang mengalami kesulitan dalam menerapkan model-model pembelajaran dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan mengenai model-model pembelajaran agar tujuannya di sini untuk bisa mencapai tujuan pendidikan. Itulah tadi pemaparan materi mengenai supervisi terhadap penerapan model-model pembelajaran. Jika ada kesalahan kata ataupun kesalahpahaman materi, kami meminta maaf karena kami hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Dan sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.